Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat maghrib, Isya dan qiyam Ramadan Masjid At-Tahir Los Angeles yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di malam ke-25 ya. Salah satu malam yang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya meminta kita untuk giat dalam beribadah, karena malam ganjil di 10 hari terakhir itu besar sekali kemungkinan Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi tidak apa-apa kita niatkan, kita tinggal di masjid ini i'tikaf, sebab kita akan dapat pahala. Tidak ada tempat yang lebih baik kecuali tempat di mana kita dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan pertemuan ke-7 ya, dari kisah Yusuf dan pelajaran-pelajaran kehidupan yang telah kita ambil, apa yang bisa kita ambil dari dalamnya. Hari ini kita di ayat ke-37 ya. Saya wrapping sedikit apa yang telah kita peroleh dari pertemuan sebelumnya. Lihat bagaimana indahnya Al-Quran ya, bikin plot cerita. Yang pertama, on frame-nya itu 2 orang, yaitu Yusuf dan Zulaikha. Setelah itu masuk 1 orang lagi, yaitu istri, suami dari Zulaikha. Setelah itu masuk lagi 1 orang, yaitu saksi. Perhatikan, yang ada direkam oleh Al-Quran pada saat terjadi pada saat ketahuan ya, apa yang dilakukan oleh Zulaikha, itu cuma ada 4 orang di dalam kisah, yaitu Nabi Yusuf, kemudian Zulaikha, kemudian suaminya Perdana Menteri Mesir itu, lalu kemudian saksi. Tapi tiba-tiba di ayat berikutnya Allah langsung berkata, sekelompok perempuan-perempuan Mesir saling berbisik bahwa istri Perdana Menteri Mesir menggoda budaknya, menggoda hamba sahayanya. Bagaimana kemudian dari 4 orang itu berkembang ini menjadi isu yang beredar di Mesir. Berarti harus ada orang yang punya akses di dalam istana dan orang yang punya akses di luar istana. Jadi dialah yang mengangkut cerita itu. Itu yang kita pelajari dari pertemuan yang lalu. Kemudian pada ayat ke-31, waktu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Zulaikha tahu dengan makar, tipu daya perempuan-perempuan dari kalangan sosialita Mesir ketika itu, berarti perempuan-perempuan ini bukan ingin kebenaran, tapi terjadi persaingan tersembunyi di kalangan mereka. Mereka ingin menjatuhkan istri Perdana Menteri karena dengki, karena iri, atau karena persaingan sesama perempuan. Maka yang mereka tekankan adalah, masa sih sekelas istri Perdana Menteri yang digoda adalah hamba sahaya. Itu yang membuat mereka berkata, ya, dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sehingga akhirnya kita juga belajar tentang manusia itu, emas itu diletakkan dimanapun tetap emas. Tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Imam Syafi'i memberi nasihat kepada kita, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita mencela zaman kita padahal yang tercela adalah kita. Kurang apa Yusuf?
diancam, kemudian dibujuk dan dibawa kendali, tapi dia tetap istiqamah di dalam beragama. Sehingga akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara ada 2 orang yang bersama Yusuf, kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang masih menunggu investigasi dan pengadilan atas dakwaan percobaan pembunuhan raja. Maka keduanya ketika bermimpi, yang satunya bermimpi memeras anggur untuk memberi minum raja, yang satunya bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya lalu diambil oleh burung. Mereka datang kepada Nabi Yusuf dan minta Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpinya. Nabbi'na bita'wilihi inna lanaraka minal muhsinin. Coba kita bolk sedikit pada kata inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Ini masyarakat musyrik ketika itu. Buktinya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berdakwah kepada keduanya untuk bertauhid. Tetapi mereka berkata kepada Yusuf, soalnya kami melihat engkau ini orang baik. Apa artinya? Manusia tidak peduli agama apapun, dia punya nilai-nilai kebaikan universal. Orang menilai seseorang itu baik berarti ada standar-standar. Mana yang disebut baik? Kalau tidak bisa. Jadi pada konteks inilah agama pun mengakui bahwa kamu tanya hatimu, apakah ini layak apa tidak? Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Ini baik apa tidak? Sebab ketika seseorang melakukan sesuatu yang buruk, hatinya itu, nuraninya itu akan menolak dari sejak awal. Cuma persoalannya, kita itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Kenapa begitu? Di antaranya tanggung jawab pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lupa kasih tahu di sini atau ketika kajian subuh. Anak-anak itu baru boleh kita ajari keterampilan berbagi, mereka baru faham tentang keterampilan berbagi itu setelah berumur 7 tahun. Maka jangan paksa anakmu untuk selalu berbagi sebelum umur itu. Jadi kalau dia mempertahankan mainannya ketika ada tamu bawa anak kecil juga, kita nggak bisa paksa. Kasih nak, masa sih sama temannya kasih. Jangan paksa. Karena itu berbahaya. Atau anak tetangga main ke rumah. Jangan dipaksa dia untuk meminjamkan mainannya. Sebab sampai dewasa dia akan menjadi pribadi tidak enakan. Dan itu berbahaya. Jadi ada banyak orang, ya, ketemu kita pejabat, korupsi. Padahal dia santri, tahu hukumnya. Kenapa Pak sampai Bapak melakukan itu? Saya nggak enak deh, karena ini proyek teman saya yang minta. Ya tanda tangan. Tidak enak menolak. Makanya, Fadli ingat itu ya. Baik. Enggak, ini kan santri soalnya gitu. Baik. Jadi, makanya sekarang itu, kampanye untuk menolak hal-hal yang buruk itu selalu dimulai dengan kata say no. Katakan tidak. Katakan tidak kepada narkoba, katakan tidak kepada korupsi, katakan tidak kepada LGBT, katakan tidak kepada macam-macam. Ya, kenapa? Sebab kemampuan untuk berkata tidak itu adalah kemampuan yang tinggi. Kita harus selalu melatih. Apalagi kita orang Indonesia ini orangnya nggak enakan. Betul. Akhirnya kita korban, ya kan? Saya di rumah minta tolong sama yang bantu di rumah saya, Budi tolong bikinin teh ya gitu. Jangan manis Budi, dia bilang. Pas saya minum kok manis? Budi, saya bilang kan jangan manis. Iya Pak, tapi nggak enak kalau nggak pakai gula. Loh, nggak enak kan coba ya. Baik, lihat Yusuf. Ini sedang berada di dalam penjara. Saudaraku, kalau kedua orang teman satu sel Yusuf ini melihat Yusuf sebagai orang baik, berarti mereka sudah bergaul berhari-hari.
dan melihat konsistensi Yusuf dalam mempertahankan nilai-nilai. Ada banyak orang di dunia ini yang awalnya baik, tapi ketika dia merasa jadi korban, ketika dia dizalimi, dia berubah menjadi buruk. Dia berubah menjadi jahat. Gue udah baik-baik, ternyata digituin. Emang gue gak bisa jadi orang jahat? Kenapa begitu? Orang berbuat jahat kepadamu, biarkan mereka. Dia sedang menunjukkan kelasnya siapa. Kita tetap konsentrasi kepada diri kita. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai etika yang ada di dalam diri kita. Nggak apa-apa orang melanggar se-Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting jangan kita. Kenapa? Karena orang mukmin itu tidak ditentukan oleh siapa orang-orang di sekitarnya. Tidak. Dia punya nilai yang dia pegang dengan teguh. Nabi Yusuf menunjukkan itu. Bagaimanapun dia berada, ketika berada di dalam penjara, dia disebut sebagai orang muhsinin, termasuk orang yang muhsinin. Ketika dia nanti menjabat kekuasaan tertinggi di Mesir, dia juga disebut sebagai bagian dari orang-orang muhsinin. Baik. Yusuf bilang kepada keduanya, qala la ya'tiyakuma ta'amun tarzuqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Yusuf berkata, sebelum datang makanan apapun yang datang nanti untuk kita, aku akan beritahu mimpi sebelum datang makanan itu. Di penjara kan tidak ada aktivitas lain kecuali tidur, makan, kan begitu. Jadi mereka butuh untuk dipastikan bahwa Yusuf ini bisa tidak memberi solusi bagi masalah kita. Yusuf bilang bisa. Dan Yusuf tentukan waktunya. Bagi orang yang sangat membutuhkan sesuatu, memang yang paling dia butuhkan adalah kepastian. Jadi ada orang yang pingin banget dengan sesuatu, Anda janjikan tanpa ada kepastian waktu, dia tidak akan tenang. Makanya kita dengan anak dalam pendidikan juga begitu. Anak mau pinjam handphone misalnya, oke. Tapi setelah tidur siang, katakan begitu. Tapi setelah murojaah satu surah. Sehingga anak tahu batasan mana dia harus menunggu. Sebab tidak ada orang yang sabar dalam menunggu. Nggak ada yang sabar. Iya kan? Gitu. Sengketa di MK saja orang sudah ada deadline hari-harinya. Kan karena nggak sabar orang. Nanti harus tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Sudah ada semua. So, saudara, kata Nabi Yusuf, sebelum makanan datang aku sudah kasih tahu. Lalu Yusuf berkata, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Ini adalah bagian yang aku diajarkan oleh Tuhanku. Mimma 'allamani, sebagian dari yang diajarkan oleh Tuhanku, menunjukkan bahwa menafsirkan mimpi hanya sebagian pengetahuan yang Yusuf miliki. Artinya Yusuf masih punya pengetahuan yang lain. Yusuf punya pengetahuan tentang agama. Yusuf punya pengetahuan tentang politik. Yusuf punya pengetahuan tentang administrasi negara. Yusuf punya pengetahuan tentang ekonomi makro dan mikro. Karena kita lihat nanti kisah berikutnya bagaimana Yusuf alaihissalam sangat terampil ketika pada kondisi-kondisi kritis di mana negeri-negeri di sekitar Mesir mengalami paceklik dan Mesir tetap berada di dalam kemakmurannya. Kisah ini memang kisah yang mengatur, memberi pelajaran hubungan suami istri, ayah dan orang anak, kemudian antar saudara dalam lingkup masyarakat kecil, serta dalam lingkup bernegara. Ini penting sekali bagi kita tahu semua. Sebab apa? Kisah Yusuf ini diantaranya mengajarkan bahwa kemakmuran satu bangsa itu tidak ditentukan oleh resource-nya, tapi kemampuan dalam memanage resource. Mesir tidak berubah. Sumber dayanya tetap itu. Tapi yang diubah adalah manajemennya. Yang dirubah adalah bagaimana Yusuf mengatur hal itu. Jadi, jangan menyalahkan hujan, menyalahkan kemarau, menyalahkan apa. Ketika beras mahal, ketika jagung mahal, pupuk mahal. Jangan menyalahkan itu. Itu salah kalian yang ngurus negara. Ya memang begitu. Sebab negara, ini kisah dalam Al-Quran menjadi pelajaran. Bukan hanya mengisi waktu luang, bukan. Baik. Kata Yusuf, ini sebagian ilmu yang aku miliki. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Yusuf berkata, aku ini berada di sekitar orang-orang yang tidak beriman, orang yang syirik, orang yang bahkan tidak percaya dengan hari kiamat.
Yusuf mengatakan kepada mereka berdua bahwa kamu jangan mengikuti kebanyakan orang. Kalau nanti aku beritahu sesuatu, aku bawa engkau kepada dakwah tauhid, kamu jangan takut. Kok orang lain tidak begitu? Jangan. Aku sebelumnya sendirian di saat orang lain musyrik, tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada hari kiamat. Perhatikan. Dua tema pokok tauhid adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Kenapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan energi kekuatan karena seseorang memiliki ketenangan yang luar biasa di dalam dirinya. Kenapa? Sebab dia tidak mengurus kehidupannya sendiri. Yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan kepada akhirat membuat manusia mengerem. Ketika dia memiliki kemampuan-kemampuan, ketika dia memiliki ambisi-ambisi, dia teringat bagaimana nasibnya di akhirat kalau ini dia lakukan. Orang kalau tidak percaya akhirat, semaunya dia menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, bertransaksi dan transaksi yang haram, ya, kemudian mendidik anaknya tidak dengan penuh amanah sebagaimana yang dipinta oleh agama. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kehidupannya itu kehidupan dunia saja. Tapi antum perhatikan ya, ketika Al-Quran bercerita tentang ketenangan hidup, manusia ini semua yang dicari oleh manusia itu adalah ketenangan. Tapi coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sakinah di dalam surat Al-Fatah, dalam surat 48 ya. Insyaallah. Bentar. Itu ayat ke-18 Allah menyebutkan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ya. Kemudian Allah turunkan sakinah di situ. Perhatikan, ketenangan itu turun setelah ada ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Manusia dalam kehidupan ini dia memiliki tujuan-tujuan, memiliki target-target. Jika tujuan manusia dalam hidup ini adalah perkara-perkara yang dapat dihentikan oleh kematian, dia tidak mungkin bisa tenang. Anda bekerja untuk apa? Untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia. Kedudukan yang tinggi di dunia itu akan dihentikan oleh kematian. Begitu kamu mati, setinggi apapun kedudukanmu, almarhum jadinya. Ya kan? Untuk apa kamu bekerja? Untuk mengumpulkan harta, Sebanyak apapun kamu dapat mengumpulkan harta, begitu kamu mati, harta itu ditinggalkan. Jadi segala sesuatu yang dihentikan oleh kematian tidak mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa manusia. Kenapa? Manusia itu ambisinya ingin sesuatu yang abadi. Sementara sifat dunia adalah fana. Satu-satunya yang membuat kita ini bisa tenang adalah ketika kita juga mencari keabadian. Apa itu? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Aku mengikuti jalan agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kami tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dan itu adalah keutamaan atas kami dan atas manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf ceritakan dulu bagaimana buah tauhid di dalam kehidupan mereka. Bagaimana keluarganya merasakan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang sejati dengan tauhid, baru Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka. Perhatikan. Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa kesempatan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan ada di mana saja. Nabi Yusuf sedang ada di dalam penjara, tapi dia gunakan itu untuk mengajak kepada orang lain. Kenapa? Karena besar sekali kalau ada orang yang dapat hidayah melalui kita. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, kata Nabi. Satu orang saja yang dapat hidayah melalui engkau itu lebih baik daripada onta merah. Simbol kendaraan paling prestisius.
Apa kendaraan paling mahal sekarang? Satu orang dapat hidayah melalui engkau, itu lebih baik daripada itu. Subhanallah. Saudara, maka Nabi Yusuf menggunakan kesempatan ini. Yang kedua, ayat-ayat ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kamu memiliki satu keterampilan, kalau kamu memiliki satu keahlian, gunakan keahlianmu itu untuk berdakwah. Kamu ahli IT, gunakan itu bagaimana memperkuat dakwah. Kamu seorang pengusaha, bagaimana itu untuk memperkuat dakwah. Kamu punya otoritas, punya kebijakan, punya kedudukan, punya jabatan, gunakan itu untuk memperkuat dakwah. Ya, sebab hanya itu yang membuat dirimu kemudian tinggi di sisi Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barulah Nabi Yusuf mengajak mereka, ya sahibai sijn, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua sahabatku yang berada di penjara, apakah banyak Tuhan? Apakah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda itu lebih baik atau Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Perhatikan. Yusuf bahkan tidak berkata arbabun muta'addidun. Tuhan-Tuhan yang banyak. Tapi Tuhan-Tuhan yang mutafarriqun, berbeda-beda. Mutafarriqun itu artinya punya tugas berbeda, punya keinginan berbeda, punya perintah berbeda. Anda kalau punya dua orang bos misalnya, yang satu bilang harus pergi ke utara, yang satu bilang harus pergi ke selatan, kan bingung kita. Dalam hidup ini semakin kita tunduk kepada banyak pihak, semakin tersiksa hidup kita. Cukup tunduk kepada Allah saja sudah. Jadi Anda kalau mendengar istri Anda itu bukan karena tunduk sama istri, tapi tunduk sama Allah yang menyuruhmu baik kepada istri. Begitu juga para istri. Anda taat kepada suami bukan karena Anda tunduk kepada suami, jangan. Tapi karena Anda taat kepada Allah yang memerintahkanmu untuk taat kepada suami. Kita berbakti kepada kedua orang tua pun begitu. Kalau tidak, ada orang yang tidak mau berbakti, jahat kepada orang tuanya. Kenapa? Sebab orang tuaku jahat sama aku, Ustaz. Orang tuaku meninggalkan aku ketika kecil. Orang tuaku tidak memberi nafkah kepadaku. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu bukan atas dasar balas budi, bukan. Tetapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seburuk apapun orang tua kita, tetap wajib bagi kita berbakti. Itu yang poinnya di situ. Kita tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu di ayat ke-40 masih Yusuf berdakwah kepada mereka tentang tauhid tadi. Barulah di ayat ke-41 Yusuf menakwilkan mimpi mereka. Kata Yusuf, wahai dua sahabatku yang di penjara, salah seorang dari kalian yang bermimpi memberi minum raja, maka dia nanti akan kembali bertugas di istana, kembali bekerja memberi minuman untuk raja. Tetapi yang satu lagi, dia akan disalib, akan dihukum mati, dan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai dari atas kepalanya. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi tafsir dari mimpi kalian berdua. Lalu Nabi Yusuf berkata begini. Nabi Yusuf berpesan kepada yang memberi minum raja yang bakal selamat. Kata Nabi Yusuf, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma udhkurni 'inda rabbika. Nanti ingat ya, kalau kamu sudah keluar, kamu sudah kembali ke istana, kamu tolong kasih tahu ke raja bahwa di dalam penjara ada orang yang terzalimi. Masuk penjara bukan karena kesalahan apa-apa, tapi memang karena dizalimi. Bahwa di dunia ini memang banyak orang yang masuk penjara hanya karena menjadi oposisi. Hanya karena tidak mengikuti perintah penguasa. Ini Yusuf. Yusuf itu tidak mengikuti perintah, bukan perintah Perdana Menteri, perintah istri Perdana Menteri. Sebab di dalam bernegara itu terkadang istri penguasa itu lebih berkuasa daripada penguasa. Gitu ya. Iya, Anda lihat siapa? Presiden kita Jokowi. Bisa jadi Bu Iriana. Enggak, ini kasus. Bu Iriana bisa jadi lebih berkuasa dari Jokowi. Dari zaman dulu, Soeharto juga begitu.
Dulu rumor kita waktu zaman Orde Baru dulu ya, bisikan Ibu Tin diranjang malam ini, jadi kepres besok pagi. Wajar itu, makanya perempuan, Anda jangan provokasi suami Anda untuk melakukan yang buruk. Benar. Baik atau tidaknya suami itu sangat tergantung dengan Anda perempuan. Ya, Anda bisa lihat. Ya, suami Anda kerjanya apa, penghasilannya berapa, tiba-tiba bawa sesuatu yang banyak, Anda tanya, ini dari mana? Benar apa enggak duit dia? Ini enggak, malah bilang kok gitu, masa cuma gaji aja, kok begini? Itu yang bikin rusak. Parah? Oke, baik. Baik. Lalu dia berkata, ya, Yusuf berkata kepada teman penjaranya ini, nanti kamu ingat aku, kasih tahu aku ke raja. Subhanallah. Ingat, raja ini bukan yang Perdana Menteri. Perdana Menteri, suaminya Zulaiha itu orang nomor 2 di Mesir. Orang nomor 1 adalah raja ini. Uzkurni inda rabbika. Tetapi apa yang terjadi? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Allah takdirkan orang ini lupa. Begitu keluar dari penjara, lupa dengan teman yang masih ada di dalam penjara. Sehingga Yusuf masih terus mendekam di situ bertahun-tahun. Barulah ketika itu, satu hari Raja Mesir bermimpi sesuatu yang aneh. Saudaraku, apa hikmah pemberi minum raja ini lupa dengan Yusuf? Di negara manapun ya, apalagi dengan demokrasi yang butuh biaya tinggi, banyak pemimpin-pemimpin itu hanya menjadi simbol. Yang berkuasa sesungguhnya adalah pemilik modal. Kapitalis. Jadi ketika memutuskan satu keputusan, itu banyak sekali pertimbangannya karena banyak bisikan-bisikan dari kepentingan-kepentingan kelompok kapitalis ini. Allah tidak ingin Yusuf seperti itu. Kalau Yusuf keluar karena orang ini, kemudian dia berkuasa di Mesir, dia akan datang, kasih aku proyek. Aku yang ngingatin kamu kemarin sehingga keluar dari penjara. Tidak. Jadi memang Yusuf bukan keluar karena dia bukan. Tapi dia teringat ketika raja bermimpi. Tapi Yusuflah yang berjasa untuk menafsirkan mimpi sang raja. Apa mimpi raja itu? Aku bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Dan 7 tangkai 7 tangkai gandum yang hijau, di sampingnya ada 7 tangkai yang kering lagi. Kata sang raja kepada pembesar-pembesarnya, penasehat-penasehatnya, kasih tahu aku apa arti mimpiku itu. Aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'yaya ta'burun. Kalau kalian memang orang-orang pintar ini, aku tidak salah mengangkat kalian, kasih tahu kalian apa arti mimpiku ini. Lihat. Ini tabiat orang-orang yang berada di dekat dengan kekuasaan. Ketika mereka tidak mampu mencarikan solusi bagi masalah bangsa, mereka akan menyalahkan keadaan. Mereka nggak ngerti apa kira-kira arti mimpi sang raja. Apa yang mereka katakan? Qalu adghatsu ahlam. Wah, ini mimpi terlalu kabur raja, nggak bisa kita. Itu nggak ada artinya. Adghatsu ahlam itu berarti mimpi bunga tidur saja nggak ada artinya. Sebenarnya, jika kamu ditanya sesuatu oleh orang lain, lalu kamu menjawab tidak bisa, berarti kamu telah memberi jawaban yang tepat. Kenapa? Karena ketika kamu berkata tidak bisa, kamu mengarahkan orang untuk bertanya kepada yang bisa. Daripada kamu berkata kepada dia, menyalahkan dia, oh ini nggak jelas juga masalah gini, nggak usah ditanyain yang begitu-begitu. Padahal Anda tidak bisa jawab. Akhirnya sampai seumur hidup dia tidak memperoleh jawaban. Tapi kalau Anda berkata, aku tidak bisa, maka dia cari orang lain untuk meminta jawaban itu. Nah, waktu itulah yang selamat pemberi minum raja itu mendengar begitu, dia berkata kepada raja, ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Aku bisa untuk menjelaskan arti mimpi raja ini, utus aku. Utus ke siapa? Utus ke Yusuf. Antar aku ke mana?
ke penjara untuk bertanya kepada Yusuf apa arti mimpi sang raja. Sudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Mimpi ini kemudian diceritakan oleh utusan itu kepada Nabi Yusuf. Apa respon Yusuf? Lihat orang baik. Yusuf sebenarnya memiliki 3 alternatif. Yang pertama, Yusuf bisa menolak untuk menafsirkan mimpi itu. Sebab dia sudah dizalimi di Mesir dari sejak hari pertama. Yusuf itu datang ke Mesir dijual sebagai budak. Lalu kemudian difitnah. Lalu kemudian dipenjara tanpa pengadilan. Jadi wajar kalau kemudian utusan raja datang dan minta kepada Yusuf untuk artikan mimpi ini. Yusuf bilang berkata, enggak, aku enggak mau. Ya, kata orang Jawa, tiji tibe, mati sici mati kabe. Udah selesai. Kalau memang kita semua akan binasa. Yusuf bisa begitu, bisa. Atau Yusuf bisa alternatif kedua bersikap transaksional. Aku akan tafsirkan mimpi, tapi bebaskan aku dan pulihkan nama baikku. Bisa begitu kan? Adil juga ya. Aku bisa jadi tim sesmu, tapi nanti BUMN. Gitu. Kan begitu, itu adil kan? Ya, orang transaksional sekarang. Yusuf bisa begitu. Yusuf bisa katakan kepada dia, oke, aku akan takwilkan, tapi jamin dulu. Menghadap ke raja, kalau aku bisa takwilkan mimpi ini, aku akan bebas dan namaku akan dibersihkan. Adil sekali. Tapi ini juga tidak dilakukan Yusuf. Jangan. Ada lagi alternatif ketiga yang bisa dilakukan oleh Yusuf. Apa itu? Yusuf bisa saja meminta dia dibebaskan, dikasih bekal yang cukup untuk keluar dari Mesir, lalu dia terjemahkan mimpinya, dan Yusuf menafsirkan mimpi itu secara ngawur, biar celaka semua orang Mesir. Dia selamat, orang Mesir celaka. Adil dong, karena dulu mereka menzalimiku, sekarang gantian aku balas dendam. Tapi 3 itu tidak dipilih oleh Yusuf alaihissalam. Apa yang dipilih oleh Nabi Yusuf? Besok insya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah. Udah jam 9:20.